selamat pagi. Gimana kabarnya kalian semua di pagi hari ini? Semoga tetap semangat, selalu sehat, dan dalam lindungan Tuhan Allah yang Maha Esa. Nah, pagi ini berjumpa bersama Bapak Andi Irfansyah selaku guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan SMA Setiabudi Sumberliat Bangka. Pagi ini Bapak akan menyampaikan sedikit tentang virus corona yang telah mewabah di seluruh dunia, tentunya dengan hal-hal atau langkah-langkah yang harus kita patuhi dengan protokol kesehatan, dan kita berharap kita bisa melawan virus corona. Pagi ini kita akan membahas atau Bapak akan menyampaikan tentang panduan promosi kesehatan pada masa COVID-19, lindungi keluarga, yaitu keluarga saja, keluarga saling jaga, keluarga PHBS aman COVID-19. Keluarga ber-PHBS aman COVID-19, keluarga saja, di rumah saja, keluarga saja. Keluarga saja yaitu keluarga saling jaga, bersatu melawan COVID-19 dengan 4 saja: jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kenali gejala, dan periksakan. Pemberdayaan individu dan keluarga dalam penanggulangan COVID-19 yaitu kesehatan, ketahanan keluarga dan ketahanan pangan, ekonomi, dan lain-lain, yaitu yang mencapai quality of life. Latar belakang dari materi ini yaitu permasalahan COVID-19. Sejak bulan Maret 2020, WHO telah menetapkan sebagai pandemi dan Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional yang perlu penanganan secara komprehensif. COVID-19 sangat mudah menular dari manusia yang sakit ke manusia sehat, sehingga jumlah kasus positif setiap hari terus mengalami peningkatan. Sifat COVID-19 sangat rapuh dan akan mati hanya dengan sabun atau desinfektan. Apabila COVID-19 berhasil masuk ke sel manusia, maka sangat cepat bermultiplikasi sekaligus merusak sel tersebut. Saat ini, kasus positif COVID-19 sudah ada semua provinsi di Indonesia, yaitu 34 provinsi. Pandemi COVID-19 berdampak pada status kesehatan masyarakat, juga ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, keamanan, dan lain-lain, sehingga upaya mengatasinya harus melalui multisektor secara KIS. PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penanggulangan COVID-19 merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri melakukan upaya pencegahan dan pengendalian tidak tertular COVID-19 dan berperan aktif melakukan upaya promosi kesehatan, mewujudkan masyarakat lingkungannya bebas COVID-19. Penerapan PHBS merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian agar individu, keluarga, dan masyarakat tidak tertular COVID-19 serta kualitas hidupnya dapat tercapai. Keluarga saja. Makna dari keluarga saja adalah keluarga yang melakukan suatu aktivitas rutin setiap hari di rumah untuk saling jaga. Penerapan PHBS antar anggota keluarga agar terhindar dari penularan COVID-19. Fungsi dari keluarga saja yaitu desinfo tentang penularan, perilaku pencegahan, penyediaan sarana pencegah secara konsisten, penerapan dan pembagian tugas atau tanggung jawab rangkaian tugas keluarga saja, pemantauan kondisi kesehatan anggota keluarga, penghubung ke petugas kesehatan, pelaporan kondisi anggota keluarga, pemantauan aktivitas rutin anggota keluarga, melakukan aktivitas rutin yang menyenangkan, mengisi checklist keluarga saja, dan melaporkan hasil aktivitas setiap minggu kepada kader.
Pemberdayaan individu dan keluarga dalam penanggulangan COVID-19 dengan menggunakan checklist keluarga saja. Ada bagian yang dapat kita lihat di sini, yaitu umpan balik dari kader Dasawisma kepada keluarga, yaitu dilaporkan kepada kader Dasawisma, keluarga saling jaga. Kader Dasawisma lapor pada kader Posyandu atau ketua RT RW, yaitu ayah sebagai penanggung jawab dan ibu sebagai koordinator, anggota keluarga yang saling memantau dan mengisi checklist ke keluarga saja. Umpan balik di dalam keluarga yaitu pemantauan, penilaian, dan rekapitulasi checklist penetapan kategori biru, kuning, merah. Ibu bersama anggota keluarga lainnya, checklist keluarga saja, perilaku, masuk rumah, dalam rumah, keluar rumah, ketersediaan sarana, hasil, catatan penting. Nah, itu pemberdayaan individu dan keluarga dalam penanggulangan COVID-19 dengan menggunakan checklist keluarga saja. Penerapan keluarga saja merupakan peningkatan literasi kesehatan penanggulangan COVID-19 dalam membangun ketahanan keluarga aman COVID-19 di era new normal, di rumah saja, keluarga saja. Ingat lakukan PHBS, yaitu dengan 4 saja, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kenali gejala dan periksakan. Itu PHBS di rumah saja itu PHBS masuk rumah, PHBS di dalam rumah, PHBS saat keluar rumah. Nah, ini contoh pemberdayaan individu dalam penerapan PHBS penanggulangan COVID-19 di era new normal, yaitu contoh new normal saat aktivitas ke kantor atau ke sekolah, wajib pakai masker, bawa sajadah sendiri untuk beribadah bagi kaum muslim, bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, bawa alat makan sendiri, juga minum vitamin C dan minum air yang putih banyak. Nah, buat para ibu-ibu atau anak perempuan saat aktivitas belanja atau keluar rumah, pakai baju lengan panjang, wajib pakai masker tentunya, bawa tisu basah juga, bawa hand sanitizer. Jangan lupa juga pakai atau menggunakan sarung tangan. Ini juga termasuk contoh pemberdayaan individu dalam penerapan PHBS penanggulangan COVID-19 di era new normal. Saat Anda menggunakan kendaraan umum atau ojek online, Anda harus menggunakan helm sendiri, pakai sarung tangan, pakai baju lengan panjang, bawa tisu basah, sama seperti halnya bawa hand sanitizer, wajib pakai masker tentunya juga, dan driver membawa disinfektan. Ya, ini contohnya ya, makanan semuanya lengkap. Kalian harus apabila ke sekolah juga kalian harus tetap menggunakan masker, bawa minuman sendiri, alat makan sendiri, sabun cair, hand sanitizer, alat buka pintu, tisu basah, helm, semuanya perlengkapan Anda sendiri ya. Nah, pencegahan COVID-19 di sekolah atau madrasah. 1. Melakukan koordinasi dengan tim pembina UKS, komite sekolah, pengawas sekolah, yayasan, serta kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah atau madrasah. Kedua, melakukan advokasi agar komite sekolah, yayasan, serta kepala sekolah agar mengeluarkan kebijakan tentang penerapan protokol kesehatan dan menjadikan sekolah atau madrasah sebagai institusi pendidikan yang sehat dan aman COVID-19. Ketiga, bekerja sama dengan tim pembina UKS, lintas program, lintas sektor melakukan penyuluhan, komunikasi, risiko, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara berkala. Keempat, membangun dan memperkuat jejaring dengan lintas program, lintas sektor atau Satgas Penanganan COVID-19 di wilayahnya untuk bersama-sama melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku serta surveillance pengendalian COVID-19 di institusi pendidikan atau sekolah atau madrasah. Kelima, melakukan rujukan apabila ada kasus suspek, kontak erat, probable ke rumah sakit yang memberikan pelayanan kasus COVID-19.
Keenam, memberdayakan kader atau warga sekolah dalam kegiatan promosi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah atau madrasah. Ketujuh, melakukan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah. Nah, ini ringkasan manajemen kesehatan masyarakat berdasarkan kriterian kasus, ya, kasus suspek, kontak erat, kasus probable, kasus konfirmasi. Ini ada, ya, bisa dilihat agak sedikit kurang jelas, ya. Nah, gambaran zona risiko kenaikan kasus di suatu wilayah atau daerah ada 4 zona. Zona orange, status zona oranye diberikan pada negara atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah virus corona, di mana penyebaran di wilayah ini relatif parah. Zona kuning diberikan pada negara atau wilayah yang memiliki beberapa kasus penularan lokal, namun tanpa penularan kelompok atau komunitas. Zona merah, status zona merah diberikan kepada wilayah dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali. Zona hijau, status zona hijau biasanya diberikan pada negara atau wilayah yang tidak memiliki kasus terkonfirmasi atau tanpa ada pelancong yang terinfeksi atau datang dari zona merah. Nah, kita berharap di sekolah kita atau di wilayah kita tentunya berharap bisa segera mungkin menjadi status zona hijau. Nah, promosi kesehatan penanggulangan COVID-19 di daerah atau wilayah zona hijau. Petugas promosi kesehatan bersama tim satuan tugas melakukan promosi kesehatan pencegahan yang menekankan pada penerapan PHBS pencegahan COVID-19. Kedua, melakukan penyuluhan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya wabah virus corona, termasuk menerapkan protokol pencegahan penularan penyakit dengan jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, makan dengan gizi seimbang, meningkatkan daya tahan tubuh, serta kenali gejala dan periksa. Ketiga, upaya pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah merespon secara cepat setiap gejala terkait dengan COVID-19. Orang-orang yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak napas wajib melapor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keempat, semua orang perjalanan yang masuk ke zona hijau wajib diperiksa. Jika terbukti ada penumpang yang positif COVID-19, maka dia wajib dikarantina selama 14 hari sebelum dipersilakan masuk ke zona hijau. Pemerintah di zona hijau juga wajib mengisolasi setiap pelancong yang datang ke wilayahnya selama kurang lebih 14 hari. Nah, itu promosi kesehatan penanggulangan COVID-19 di daerah atau wilayah zona hijau. Promosi kesehatan penanggulangan COVID-19 di daerah atau wilayah zona kuning. Yang pertama, petugas promosi kesehatan bersama tim satuan tugas melakukan promosi kesehatan penanggulangan COVID-19 yang menekankan pada upaya pencegahan dengan menerapkan PHBS, protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Kedua, dalam zona kuning, upaya pencegahan yang bisa dilakukan seperti mengidentifikasi semua orang yang diketahui kontak dengan pasien positif COVID-19 dan memberikan status ODP dan PDP bagi orang yang sudah ada gejala tapi belum dinyatakan positif COVID-19. Para ODP diwajibkan untuk melakukan rapid test dan menjalani isolasi atau karantina, begitupun dengan PDP. Keempat, zona kuning akan menerapkan protokol pencegahan termasuk social distancing, mencuci tangan, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Kelima, pemerintah di zona kuning mengintervensi masyarakatnya untuk tidak mengadakan pertemuan yang tidak penting, terutama di ruang tertutup yang berkerumun. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan maksimal kepada para staf medis, salah satunya dengan memberikan alat pelindung diri atau APD. Nah, promosi kesehatan penanggulangan COVID-19 di daerah atau wilayah zona orange atau oranye, ya. Status zona oranye diberikan pada kota atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah virus corona, di mana penyebaran di wilayah ini relatif parah. Kedua,
Kegiatan promosi kesehatan dilakukan bersama tim satuan tugas, ditekankan pada upaya perlindungan individu keluarga dengan menerapkan PHBS, penanggulangan COVID-19, checklist keluarga saja. Ketiga, masyarakat dihimbau untuk diam di rumah dan membatalkan semua pertemuan yang tidak penting, tidak berkumpul di tempat-tempat umum. Keempat, petugas kesehatan melakukan tes masif pada ODP dan PDP untuk segera mengidentifikasi apakah mereka positif COVID-19 atau tidak. Pemerintah juga wajib memberlakukan PSBB. Nah, ini promosi kesehatan atau hal-hal yang dilakukan pada zona atau wilayah daerah orange ya. Promosi kesehatan penanggulangan COVID-19 di daerah atau wilayah zona merah. Yang pertama, status zona merah ditetapkan kepada wilayah dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali lagi. Di zona merah, semua aktivitas sosial ditangguhkan, termasuk pemberhentian sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran. Kedua, semua perjalanan di zona merah akan dibatasi, kecuali beberapa perjalanan yang sifatnya darurat, seperti penyaluran logistik dan penanganan medis. Wilayah di zona merah akan menerapkan intervensi ketat, seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia atau lockdown. Ketiga, selain mengisolasi pasien positif COVID-19 di rumah sakit, mereka yang teridentifikasi dengan gejala ringan diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan menerapkan tata laksana karantina sesuai anjuran WHO. Keempat, perawatan pasien COVID-19 dengan pasien lain di fasilitas kesehatan harus dipisahkan. Para dokter dan perawat harus melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan mewajibkan mereka menggunakan alat pelindung diri atau APD saat bekerja atau melayani pasien. Kelima, pemerintah juga biasanya membuat level rumah sakit darurat untuk memisahkan dan menangani pasien dengan tingkat keparahan yang berbeda. Oleh sebab semua aktivitas sosial dibatasi dan pemerintah wajib memberi bantuan logistik kepada masyarakat yang tidak mampu atau berdampak virus corona. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan pada daerah atau wilayah zona merah. Ini sangat ketat sekali ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke zona merah ya. Nah, di masa pandemi tentunya hal yang harus diperhatikan daya tahan tubuh dengan gizi seimbang pada masa COVID-19. Nah, ini 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama itu syukur dan menikmati aneka ragam makanan. Kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kelima, biasakan sarapan pagi. Keenam, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Ketujuh, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kedelapan, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Kesembilan, cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir. Kesepuluh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Nah, pada masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan hirup setiap hari. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Nah, hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang pertama yaitu makan makanan bergizi seimbang dengan cukupi asupan makan sayur dan buah. Yang kedua, cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Nah, cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun selama 40-60 detik dengan mengikuti 5 langkah cuci tangan ya. Anda semua sudah tahu langkah-langkah mencuci tangan. Yang ketiga, rutin berolahraga. Nah, lakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin selama 3-5 kali seminggu. Nah, itu hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bapak harap kalian bisa terapkan ini di rumah agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga, imunitas Anda tetap terjaga, sehingga Anda terhindar dari hal-hal
yang tidak diinginkan, tentunya terhindar dari COVID-19, dan kita berharap kita bisa bertemu nanti di sekolah dengan kondisi Anda sehat semuanya. Nah, persiapan bersama, pelaksanaan dengan kebersamaan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, tetap semangat, beribadah, belajar di rumah saja. Terima kasih. Bapak harap kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ketika nanti Anda bersekolah, tentunya juga harus mengikuti protokol kesehatan di era new normal. Anda bersekolah, berangkat ke sekolah menggunakan masker, cuci tangan ketika Anda sampai di sekolah, jaga jarak dengan teman, cuci tangan sampai sekolah, jaga jarak, dan menggunakan face shield. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, terhindar dari COVID-19 dan cepat berlalu COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.